warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku semuanya, di sini Bu Kilu punya satu lagu buat kalian. Coba didengarkan baik-baik ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anakku semuanya, kira-kira lagu tadi yang sudah Bu Kilu nyanyikan judulnya apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Iya betul, lagu tersebut berjudul Garuda Pancasila. Kira-kira hari ini dengan adanya lagu tersebut, hari ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya betul, kita akan mempelajari tentang hubungan makna sila Pancasila. Sebelum pelajaran kita mulai, agar kita diberi kemudahan oleh Allah, kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian lanjutkan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semuanya, tadi anak-anak sudah menyaksikan lagu Garuda Pancasila. Kira-kira hari ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang memaknai hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu di sini ada sebuah lambang dari Pancasila. Nah, kira-kira lambang ini dari sila keberapa ya, anak-anakku semuanya? Oke, betul. Ini adalah lambang bintang dari sila Pancasila. Lambang bintang ini sila yang keberapa ya kira-kira? Iya, betul. Lambang bintang ini adalah sila Pancasila yang pertama. Yang berbunyi apa anak-anakku semuanya? Iya, betul, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Coba perhatikan di sini. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang yang mempunyai 5 sudut. Bintang merupakan lambang penerang atau pemberi petunjuk. Makna penerang atau petunjuk di sini adalah agama yang datang dari Tuhan, di mana agama yang datang dari Tuhan ini merupakan penerang dan petunjuk terhadap warga negara Indonesia. Bangsa Indonesia menerima petunjuk Tuhan sebagai tuntunan hidup. Jadi kita hidup bermasyarakat ataupun dimanapun juga harus berpedoman dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh perbuatan kita itu menyimpang, perbuatan kita itu tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan ataupun Allah. Jadi perbuatan yang dilarang oleh Allah itu harus kita tinggalkan ya anak-anak. Berikutnya adalah beberapa contoh sikap yang sesuai dengan makna sila pertama. Makna sila pertama sendiri berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contoh sikapnya yang sesuai dengan sila yang pertama ini pastinya yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan Allah ya. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus percaya adanya Allah. Kita juga harus bertakwa kepada Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita melanggar perintah
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Jadi, orang agama lain kalau sedang menjalankan ibadah, kita tidak boleh mengganggunya ya anak-anakku semuanya. Jadi kita harus saling menghormati. Biarpun orang itu beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha, kita harus tetap saling menghormati. Yang ketiga, ada membina kerukunan hidup dan toleransi. Jadi sangat penting sekali kerukunan hidup dan toleransi ini. Karena apa anak-anakku semua? Kalau kita tidak rukun, tidak hidup rukun, kita tidak menjalankan toleransi terhadap umat beragama, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Nah, kalau sudah terjadi pertengkaran, dampaknya apa? Dampaknya negara kita akan kacau, negara kita akan perang. Perang sesama siapa? Perang sesama warga masyarakat Indonesia. Jadi kita harus rukun terhadap orang yang beragama lain. Yang keempat, ada menjaga dan menyayangi semua makhluk. Meskipun kita berbeda agama, kita wajib dan menyayangi semua makhluk ciptaan Allah ya. Kita wajib menyayanginya karena semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Yang kelima, membina kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Jadi kalau sesama umat antar beragama, jangan saling menghina, tapi yang benar adalah saling bekerja sama dan tolong menolong. Biarkan mereka sama agamanya dan kita tetap sama agama kita. Yang penting kita harus saling tolong menolong. Berikutnya, ini ada lambang rantai. Kira-kira lambang rantai ini sesuai dengan Pancasila-sila yang keberapa? Ada yang tahu? Tahu semua, pinter. Muridnya Bu Kilo memang pinter ya. Rantai ini sesuai dengan lambang Pancasila-sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat ini melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran ini melambangkan perempuan ya anak-anakku semuanya. Jadi kalau yang mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, kalau yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat. Jadi tidak ada yang laki-laki harus kuat, yang perempuan harus lemah, tidak seperti itu ya. Laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama kuat dan saling membantu. Berikutnya beberapa contoh sikap yang sesuai dengan makna sila kedua adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai. Yang keempat, tidak semena-mena. Nah, ini biasanya kalau di kelas ya, tidak boleh semena-mena terhadap temannya. Mentang-mentang temannya pendiam, lalu dianiaya, lalu dipukul, lalu dihina, dibully. Tidak boleh seperti itu ya. Yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang keenam, tidak membeda-bedakan manusia. Jadi kalau di dalam kelas yang pinter-pinter berteman dengan yang pinter-pinter, yang kurang pinter berteman sama yang kurang pinter, tidak boleh seperti itu. Jadi yang pinter harus berteman sama yang kurang pinter, yang dari suku Jawa harus juga berteman dari suku Sunda, suku Madura. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Yang berikutnya, gemar melakukan kemanusiaan. Maksudnya di sini suka membantu, suka menolong jika ada warga lain yang tertimpa musibah. Yang kedelapan, ada berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi yang harus dibela itu orang-orang yang benar ya, bukan orang-orang yang salah. Misal contohnya temannya berbuat salah itu dibela, tidak seperti itu.
Berikutnya, tidak berperilaku kasar. Nah, ini nggak boleh ya anak-anakku semuanya berperilaku kasar itu. Berikutnya, nah ini ada lambang apa ini kira-kira? Iya betul, lambang pohon beringin. Sila keberapa pohon beringin ini? Sila ketiga, pinter semuanya ya. Sila ketiga itu bunyinya yang bagaimana ya? Pinter, bunyinya Persatuan Indonesia. Oke, sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia yang dapat berteduh di bawah naungan negara Republik Indonesia. Jadi dimaksudkan di sini adalah pohon beringin itu adalah negara kita Indonesia. Jadi kita berteduh di negara kita ini. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Begitu juga halnya dengan keragaman suku bangsa, budaya dan agama yang menyatu di bawah nama Indonesia. Beberapa contoh sikap atau nilai-nilai yang mencerminkan sila ketiga sebagai berikut. Pertama, ada bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Jadi kita harus bangga ya tinggal di Indonesia ini. Tidak boleh malah menjelek-jelekkan negara kita sendiri. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai sesama manusia. Keempat, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan di. Oke anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran hubungan makna sila Pancasila, setelah ini kalian mengerjakan latihan soal ya di e-learning. Mengapa sih kok kita harus mengerjakan latihan soal? Nah, itu untuk menguji kemampuan kalian, menguji pemahaman kalian dari materi tersebut. Apakah kalian paham atau tidak? Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa tetap membaca bukunya, tetap jaga kesehatannya, dan belajar setiap hari. Pembelajaran ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Kilu. Tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.